Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi melanjutkan majelis ilmu kita. Dan kita masih menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, dimulai dari jilid yang kelima. Kita sampai di hadis nomor 1525, masih tentang menjaga lisan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyata kada wa kada. Cukuplah engkau ketahui bahwa Sofiyah itu begini dan begitu. Qala ba'dur ruwah, berkata sebagian perawi, yakni Qasiroh, bahwasanya maksud Ibunda Aisyah itu Sofiyah itu badannya pendek. Dia ceritanya ini napa nggih? Nabi punya istri namanya Ibunda Aisyah, punya istri juga yang lain namanya Sofiyah. Sofiyah niku nggih putri dari Huyai al-Akhta. Huyai al-Akhta niki tokoh Yahudi yang dikalahkan oleh Nabi SAW. Kemudian putrinya ditawan, yang kemudian dijadikan dijadikan budak untuk Nabi SAW, lalu dinikahi. Nah, masih belum mau menerima Nabi, singkat cerita mau masuk Islam. Terus Nabi punya istri dari kalangan orang Yahudi, tapi sudah masuk Islam. Nah, beliau ini pendek, terus istilahnya, walaupun istri seorang Nabi, ada sisi-sisi wanita, cemburu, ingin lebih unggul dari yang lainnya. Sampai dikatakan di sini Ibunda Aisyah mengatakan, Sofiyah ini pendek, cendek. Maka beliau pun bersabda, faqala laqad qulta kalimatan lau muzijat bima'il bahri la mazajathu. Sungguh engkau telah mengatakan sesuatu yang kalau ucapanmu itu dicampur dengan air laut, misalnya kata-kata itu akan larut dan mengubah air laut. Dan nanti kalau di dalam Quran surat Al-Hujurat diibaratkan orang yang menggibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Sehingga tentu yang dimaksud berubahnya rasa, berubah mboten enak, menjadi enggak enak. Qalat, kemudian Ibunda Aisyah berkata, wa hakaitu lahu insanan, aku pun pernah menuturkan, memperagakan perihal seseorang kepada beliau. Misal nggih, wonge pincang mrakteke jalannya pincang ngoten niku. Faqala, kemudian beliau bersabda, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa innali kada wa kada. Aku, kata Nabi, tidak suka menuturkan aib walaupun aku diberi bagian dari dunia sebanyak ini dan itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disarahkan bahwasanya maksud dari melarutkan di dalam air laut, yaitu melarut dalam kondisi yang dapat mengubah rasa atau bau air itu, karena ia akhirnya menjadi busuk dan sangat tidak enak atau jelek. Mazajathu, bahasa ini merupakan salah satu ungkapan yang paling menyentuh sehubungan dengan larangan ghibah. Terus ghibah itu enggak cuman cerita sing okeh ya, menyebut dengan sebutan yang tidak disenangi saja itu sudah tidak baik di dalam agama kita, apalagi sampai detail sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Najm,
wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran itu menurut keinginan beliau, maka Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika konteksnya Al-Quran, maka tidak ada tambahan apapun dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kandungan dari bab ini yang pertama, mengungkap cacat tubuh seseorang termasuk ghibah. Oleh karena itu Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar dengan tegas menerangkan, adapun ghibah adalah Anda menyebut seseorang dengan satu hal yang tidak ia senangi, baik itu tentang tubuhnya, agamanya, dunianya, pribadinya, perawakannya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pelayannya, budaknya, sorbannya, pakaiannya, cara jalannya, gerak-geriknya, keceriaannya, kayak seneng jingkrak-jingkrak kaya ngomong, ngoten niku. Perangai buruknya, kayak anyel ngamuk-ngamuk. Keadaan murungnya, kayak lagi mumet, rupanya elik banget. Kegembiraannya maupun hal lain yang berhubungan dengan dirinya, baik Anda sebut dengan ucapan maupun tulisan, atau disebut dengan lisan ataupun ditulis di medsos segala macam, dengan kerlingan atau dengan isyarat mata, melalui gerakan tangan atau kepala dan sebagainya. Maka itu semua menurut Al-Imam An-Nawawi masuk dalam kategori ghibah. Nah, ghibah seputar fisik seseorang seperti perkataan dia buta, dia pincang, bermata kabur, berair, berkepala botak, bertubuh pendek, berbadan tinggi, berkulit hitam, dan berkulit kuning. Artinya kulitnya kuning, nek dilem nggak mau, ya itu bisa masuk kategori ghibah juga. Ghibah seputar agama seperti dikatakan dia orang fasik, pencuri, pengkhianat, orang dolim, orang yang meremehkan sholat, orang yang menyepelekan najis, orang yang tidak patuh pada orang tua, orang yang menunaikan zakat tidak pada tempatnya, orang yang tidak suka menjauhi perbuatan ghibah, dan seterusnya, itu juga termasuk ghibah. Intinya ketika kita membicarakan saja tanpa ada hal baik yang kita tuju, maka itu namanya ghibah. Berbeda ketika misal jenengan bercerita itu kepada misal bapaknya, atau jenengan diceritai oleh temannya, posisi jenengan sebagai gurunya yang nanti diharapkan untuk merubah atau memperbaikinya atau menasihatinya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mau cerita tidak ada hal apa-apa yang akan diperbuat setelahnya, maka itu tidak diperkenankan. Kemudian contoh ghibah seputar dunia seorang seperti perkataan dia suka kurang ajar, meremehkan sesama, tidak memperhatikan kewajibannya, cerewet, suka makan, suka minum, suka tidur bukan pada waktunya, dan suka duduk bukan pada tempatnya. Nah, itu ghibah. Dan ghibah yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua seorang seperti rasani bapaknya, ayahnya fasik, ayahnya berkebangsaan India, ayahnya orang rendahan, ayahnya orang negro, ayahnya tukang sepatu, ayahnya pedagang kain, ayahnya peternak, ayahnya tukang kayu. Ini tulisannya ngoten niku. Ayahnya tukang besi, ayahnya penjahit. Menceritakan profesi tapi maksudnya adalah menghina, ya itu juga ghibah. Kemudian ghibah seputar akhlak atau perilaku seorang seperti perkataan kelakuannya jelek, sombong, suka pamer, terburu-buru, diktator, tidak kuat, lemah, suka ngawur, suka bermuka masam, suka mengumbar nafsu, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ghibah seputar pakaian seperti perkataan lengan bajunya kebesaran, bajunya kekecilan, orangnya kegendutan, pakaiannya kotor, kumel, lecek, reget, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, ghibah terkait lainnya yang dianalogikan berdasarkan contoh-contoh di atas. Intinya yaitu kita menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi orang, andai kata ia mendengarnya, baik menyebutnya dengan bentuk ucapan, tulisan, isyarat, baik isyarat mata, isyarat tangan maupun isyarat kepala. Sehingga kaidahnya segala tindakan yang dapat memberi peringatan negatif tentang seseorang muslim kepada orang lain adalah ghibah yang diharamkan dalam Islam. Termasuk dalam kategori ini yaitu tindakan meniru-niru, seperti berjalan pura-pura pincang, menundukkan kepala, atau tingkah laku lainnya yang bertujuan menirukan tingkah laku negatif seseorang dengan cara itu. Semua tindakan semacam ini haram dalam Islam tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Termasuk dalam hal ini juga seorang penulis apabila di dalam bukunya menyebutkan
si fulan begini dengan maksud mengungkap segi negatif dan menjelek-jelekannya, maka itu hukumnya haram. Nah, ini biasa di medsos sih. Elek-elek tentang pejabat misalnya gitu kan. Bacanya elek apa pejabatnya lah, itu mulai. Kemudian yang ke-11, berbeda halnya apabila menyebutkan kesalahan orang dengan maksud agar tidak ditiru atau untuk menjelaskan kelemahan ilmunya supaya orang lain tidak mudah terperdaya dan menerima ucapannya. Dengan alasan tersebut perbuatan itu tidak disebut ghibah, bahkan sebaliknya itu merupakan nasihat yang wajib dilakukan dan akan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan maksud tersebut. Kalau kayak contoh, nah yang baru rame, ngapun ada namanya yang sama, Taufik Hidayat, nah, gitu. Itu jane nami bagus loh. Taufik itu didoakan agar dapat taufik. Hidayat itu biar dapat hidayah gitu. Ning gelalah ya tidak dapat hidayah gitu. Nah, itu saking sudah terkenalnya dengan perbuatannya yang luar biasa mengerikan. Makanya itu nek kita ceritakan agar kita hati-hati bisa. Itu kan jalarannya Mbak ini kan ketemu nang wonten medsos, terus akhirnya janjian. Niku mas niku ten medsos gawene macak ngangge filter dadi ketok rada ganteng, ngono. Ireng ning digawe rada putih. Pomone nek jerawate nggih dilangi kan sakniki saged wonten niku ten internet niku. Nah, begitu ketok rada ganteng, sing dicari adalah wanita-wanita yang rentan. Nek rentan definisi orang Bapeda niku orang yang miskin, orang yang sakit, orang tua, orang yang cacat, ngoten niku disabilitas, iku rentan. Tapi nek rentan di urusan percintaan, yaitu wanita-wanita yang mungkin tidak banyak yang senang, tidak banyak yang suka, yang dia kalau kemudian disenangi oleh orang dengan spesifikasi rodok ngoten niku akhirnya langsung lepek-lepek. Dalam hal ini yang sering dijadikan mangsa sama si Taufik ini yaitu wanita yang gendut, yang gemuk, dicedai, dijapri, dipuji-puji. Kowe iki lemuhe ayu apa meneh kuru. Mulailah diajak kenalan, diajak ketemu, janjian. Begitu datang kok betul penganggon, ya udah pengen dikuasai. Begitu dikuasai, dia nggak mau ketahuan, akhirnya dicencang pengen manut, dan mengko ra iso ngomong, lambene digunting. Ben ra iso mlayu, dengkule disuwek. Wis. Niki wis wong ra karo-karuan iki. Makanya jawabannya kok ora masuk akal. Itu ngapain mulut gua gunting gitu, kata dia. Orang tak gunting kok mau tak samplok helm nanti suwek. Kan enggak masuk akal nih. Samplok helm menyonyo lah niku mau suwek aneh. Makanya nggih setelah bapaknya ditanya niku, kenapa kok anakmu sampai kayak gitu? Jawab bapaknya, kesalahan saya dalam mendidik. Dia di antara saudara-saudaranya sing paling ganteng menurut Pak lho nggih. Artinya nek menurut jenengan boten nggih ndak apa-apa. Menurut Pak jenenge wong tuwa nek ngudang putra niku pripun? Anakku lanang sing paling ganteng dhewe ngoten niku to. Mbok ireng wae tetep sing ganteng dhewe. Kamu yang paling ireng. Itu ya tetep ganteng dhewe kan jenenge ngudang. Nah, sejak kecil karena diidentifikasi ini paling ganteng, maka anak ini selalu dibelo, salah ora tahu tidak pernah dimarahin, tidak pernah diingatkan, dibela terus, bahkan cenderung dibiarkan. Bahkan kalau kemudian orang lain yang salah, malah orang lain itu yang suruh ngalah. Akhirnya jadilah anak yang tidak pernah merasa salah. Nah, terus salah kedatane ngoten niku. Makanya nggih panjenengan dalam dunia parenting hari ini suka mendengar jangan katakan tidak pada anak nih, kok mentu ya? Enggak ya. Kalau memang salah katakan salah. Luqman Al-Hakim pun mengatakan ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan berbuat kesyirikan. Niku jangan, berarti kan ndak itu menging gitu. Makanya ya kalau dengan melihat putranya berbuat salah ya dinasihati.
Ampun dibelani terus, putrane mulai nggo pitike tanggane, "Mak, dibeleh." Yo. Tahu kok tak bayare. Ampun no, senene no. Iku ditunggonane ra entuk go mulih, balik ki. Lah kok gebuki wong, ya wis culke kono gen mulih dhewe, ngoten. Jangan kemudian malah dibelani terus ya. Nah, ketika jenengan menjelaskan yang model gitu boleh, nggak apa-apa, wis bacot ketok sak donya sak Indonesia tahu kok gitu kan. Dan itu untuk bentuk-bentuk waspada nih. Bentuk-bentuk waspada khususnya para wanita. Agar dirayu wong sing rada ganteng itu jangan percaya. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula halnya apabila seorang penulis atau orang lain berkata, suatu kaum atau suatu jamaah berkata demikian, ungkapan atau ucapan mereka semacam itu suatu kesalahan atau suatu kekeliruan atau suatu kebodohan atau suatu kelalaian dan lain sebagainya. Pernyataan ini bukanlah hibah. Sebab yang disebut hibah itu menyebutkan dengan menentukan orangnya atau jamaah yang bermaksud secara jelas. Maksudnya kan, umpami ada seorang ustaz, pendakwah lah gitu. Nah dia mengatakan misal, makan daging anjing itu boleh karena di dalam Al-Quran tidak ada. Nah maka ketika efeknya belum luas, kemudian kita menasihati tanpa menyebut nama itu jauh lebih baik. Tapi kalau kemudian jamaah masih belum paham, sih ditolongi ya. Dengan harapan berhati-hati, maka kalaupun akhirnya disebut namanya juga tidak apa-apa. Apalagi misalnya itu namanya sudah terlanjur viral. Nah kadang itu orang-orang kayak gitu itu nek omongannya viral seneng, tapi nek ada yang kritik atas omongannya tidak mau. Alasannya, ya gue nek kritik kudune dijapri. Nah ngapain saya harus japri, wong kamu aja memviralkan omonganmu kok. Maka sesuatu yang sudah nampak ya tidak ada masalah. Kemudian kalau kita berikan kritik atas omongan dia untuk menetralisir pengaruhnya. Nah ini pun Allah, di antara gibah yang diharamkan dalam Islam adalah seperti perkataan salah seorang, hal itu telah dilakukan oleh sebagian orang lain dan sebagian ahli fikih, ataupun sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu, atau sebagian mufti, atau sebagian orang yang dianggap baik, atau seorang orang yang kita lihat, atau sebagian lainnya. Dan ini apabila diajak bicara mengerti siapa objek yang dimaksud. Nah, misal contoh, ketika kita misal menjelaskan tentang hukum rokok haram gitu kan, lalu kemudian orang yang kita ajak ngobrol ini udah tahu misal ada seorang tokoh agama yang merokok, lah tadi ketemu. Nah contohnya kalau tadi yang kita ketemu si fulan itu, Pak Ustadz fulan itu tadi merokok, itu ya kurang bener aja nih kalau kayak gitu jenenge contoh ngerokok misalnya. Nah itu dalam hal ini nggak apa-apa tadi ketemu bareng-bareng. Tapi kalau nggak ketemu ya nggak usah dibahas orangnya, dibahas rokoknya saja. Terus rokok niku mboten sae nggih nek saged ditinggalkan. Aku ora rokok Mas, sing rokok bojoku. Iki nasihati garwane. Dinasihati garwane. Dirayu lho. Pah. Jenengan nek ora rokok, pokoke ben-bengi tak pijeti 5 jam. Insyaallah mungkin prei rokok. 14. Termasuk pula dalam hal ini ghibahnya orang yang sedang mempelajari ilmu fikih dan orang yang gemar beribadah. Ghibah mereka diungkapkan dengan cara sindiran, padahal dalam pengertian sebenarnya ia termasuk ghibah yang tegas. Misalnya seorang mereka ditanya bagaimana kabar fulan, jawabnya semoga Allah memperbaiki kita, semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memperbaiki dirinya. Kita mohon kepada Allah kesejahteraan, kita memuji Allah yang menguji kita dengan mengunjungi orang-orang dolim. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat sedikitnya rasa malu. Semoga Allah menerima tobat kita, dan kalimat-kalimat lain yang dalam pengertiannya memberikan nilai negatif pada seorang. Semua ini termasuk ghibah yang diharamkan. Terus ketika ditanyakan kabar seseorang, jawabannya bukan baik atau tidak, malah muga-muga dhek selamat baik gitu. Muga-muga dhek dikai hidayah, padahal kan belum jelas apa kesalahannya gitu kan. Artinya kan namanya orang tanya itu kan tanya kabar, kecuali misal tanya dia sholat enggak, nah, setelah kemudian kita jawab sak ngerti ku gak sholat sih, nah, baru orangnya merespon
muga-muga dikei hidayah, itu enggak apa-apa. Tapi nek kemudian pertanyaannya kabar, jawabannya semoga dia dikasih hidayah, akhirnya kan yang bertanya kabar, loh berarti dia sesat loh kok tidak didongakne hidayah. Nah ini kan kurang tepat nih. Muga dia selamat. Lama kok gak selamat gitu. Nah ini kan ghibah secara tidak langsung seperti itu. Yang ke-15 termasuk dalam ghibah juga bila seorang mengatakan fulan mendapatkan cobaan seperti cobaan yang menimpa kita semua, atau berkata dia tidak dapat mengelak dari hal ini namun kita semua telah melakukannya. Inilah beberapa contoh setidaknya ghibah dapat didefinisikan dengan Anda memberikan pengertian negatif tentang seorang kepada lawan bicara. Nah ini dari dangun nih enten pertanyaan tentang kula niku di kantor niku kan rencang niku serius. Mas, aku ki tau ditakoki karo tanggoku tentang tanggoku liyane iki. Ya, pripun? Pak, si kae kok anu yo. Tak gatek-gatekke kok kerep kena musibah yo. Sing anake, sing bojone, sing ngene akeh banget disebutkan. Nah, akhirnya to Mas, ya kula jawab. Nah, saiki didanono, deloken. Kowe tau dikeki apa karo dhewe? Ya dereng nate. Nah, kowe tau ndelok ra wong kek tanggane, nggih dereng nate ningali. Nah, dhek kan juragan, tau ngerti ra miknike karyawane nggih dereng nate. Nah, nek kowe teko aku koyone lho, iki mergo dhek kurang sedekah. Niku teko kula sanjang mboten angsal to sanjang ngoten. Soalnya kan sedekah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Mungkin dia enggak sedekah seperti yang kita lihat. Mungkin sedekahnya ke panti asuhan ya saged. Sedekahnya ke tempat atau kampung lain ya saged gitu kan. Nah, sehingga memang benar sedekah itu bisa memadamkan bala, alias orang pelit itu kemungkinan besar kena cobaan itu nggih bener. Tapi kemudian ngepal niku memastikan itu terjadi pada seseorang itu ndak boleh. Tapi nek itu kita pakai untuk memperbaiki kita sendiri boleh. Aku kok dino iki ketulo-tulo ya, dompet hilang. Ketemu copet, dijikuk meneh gitu kan. Terus baru kuwi bayar dagangan, bayar belanjanan 100.000, aku lali njaluk susu. Karena sing ditukoni ya lali nyusui. Kok uripku dina iki ketulo-tulo ya. Niku kemudian jenengan introspeksi, kemudian ketemu oh ternyata aku wis setahun ora ngendaki kotak infak masjid misalnya. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita gunakan untuk menghukumi orang lain, nah itu enggak boleh. Makanya di sini kita bedakan mana yang boleh kita gunakan untuk mengintrospeksi, bermuhasabah pada diri kita sendiri sama kepada orang lain, tidak boleh. Senajan misal itu tadi benar, misal tetangganya itu benar-benar pelit, ya itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita untuk menilai sampai seperti itu. Kemudian 16, semua ini dapat diketahui melalui kandungan hadis bab ini yang tertera dalam Sahih Muslim dalam kitab lainnya tentang definisi ghibah. Sudah ya, yaitu menyebutkan sesuatu dikruka akhoka bima yukroh, menyebutkan sesuatu tentang saudara kita yang dia tidak senang. Nah, yang ke-17, hadis ini menerangkan besarnya perasaan cemburu perempuan-perempuan yang dimadu di antara mereka. Terus jangankan jenengan yang wanita biasa, tegese mboten istri Nabi pun cemburu. Sehingga dalam konteks cemburu pun kadang niku nek nyebutke eleke niku seneng. Elek niku mboten kedah sesuatu yang benar-benar jelek. Kadang yang memang gawan bayi, gawan lahir itu bisa jadi elek. Misal tadi, oh saya lebih tinggi, istri yang sana lebih cendek gitu. Terus kemudian mengatakan, oh si fulanah itu lebih cendek timbang aku. Seolah-olah tinggi itu lebih baik. Padahal kadang ada laki-laki yang seneng sama si cendek-cendek gitu. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku berarti tesih ten donya, masih ada rasa cemburu. Selama tidak berbuat dolim melebihi itu, maka tidak ada masalah, biasa sudah lumrah. Nabi nanti diberi makanan, ketika Nabi itu datang di giliran istri yang A, misalnya kalau kesupen, Nabi datang ke istri yang A, lalu istri yang B ini entahnya ngirim makanan nih. Nah, akhirnya istri yang A ini cemburu, makanan yang dipiring itu disambuk, mencelat. Nah, dan Nabi nggak marah sama istrinya, Nabi cuma bilang sama sahabat yang ada di dekatnya, jibu ono, ibumu lagi nesu. Nah
Nah, itu bentuk permakluman beliau SAW bahwasanya ya sifat cemburu itu ada. Makanya ketika kula nek maosan kalih ya jaler ya, saya sampaikan bahwasanya kalau memang mau nikah lagi ya tidak bisa atau tidak boleh. Nek saya yang ditanya loh meletakkan dua orang wanita di dalam satu rumah. Padu niku. Makanya nek internet kok enek sing bojone loro iso akur niku nggih. Niku 1001, di antara 1000 belum tentu ada satu. Nah, makanya nggih yang terbaik nggih rumahnya harus dua. Makanya kalau lagi ngontrak wae kok wis arep golek bojo meneh niku nggih kleru. Nah, ini ngoten niku kadang anu lho, kadang si istri yang pertama ngoten niku terfitnah syubhat. Dan yang garwane mungkin ustadz atau pendakwah niku andane pokoknya nek aku nikah meneh kowe ridho nyemplung surga kowe gitu kan. Nah, akhirnya senajan kontrak tetap digolekke bojo meneh. Ya tidak bisa nih. Kalau saya condong tidak bisa kayak gitu. Jadi kalau sudah bisa membelikan rumah sendiri gitu kan. Nah, mungkin disitulah terbuka peluang. Makanya jenengan nek garwane ajeng mundhut griya melih penging gitu. Enggak ada apa Pak. Anakmu cilik-cilik itu omah neh. Ya kan gonggok sampe nek gede, lah nek ora gede. Ya enggak ada mbok liya lah wis mulai. Nah, Ibu dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya pengharaman ghibah yang begitu luar biasa serta dampak buruk dan busuknya perbuatan tersebut. Ada buruk dan ada busuk. Saking busuknya sampai bisa merubah rasanya air laut. Nah, menurut Nabi. Tapi dosa itu kan tidak terus dinampakkan berbau. Makanya ada banyak pendakwah, banyak ustadz yang ngendikan kalau umpomo dosa itu, kalau kita berbuat dosa itu muncul bau, insya Allah kita ini pun nek ketemu satu sama lain mesti tutup irung. Nah, anane kita kemudian tidak ada yang tutup irung, atau mungkin kalau ada yang pakai masker jarang-jarang sakniki, karena Allah tutup dosa itu yang tahu cuman kita sama Allah. Makanya ketika dosa itu ditutup oleh Allah, jangan dibuka. Sehingga Nabi kan mengatakan kullu ummati mu'afan ila al-mujahara. Umatku ki kabeh iku engko bakal di ngapura kejaba sing gaene buka dosa. Nah, mujaharah niku pripun ya Rasul, buka dosa niku pripun? Lah wonge maksiat ndek bengi wis gak enek wong ngerti. Esuke dadak diceritake, kowe ngerti ra aku ndek bengi karo si kuwi. Ning nggon kae lho kowe tebu-tebu kae nganti gatel kabeh. Lah ngopo ning kono? Ya mangan tebu ning jero tebu. Nah, mangan tebu kan dosa kan mangan tebu. Tolong tebu niku lho, kan enggak boleh kan. Nah, apalagi berbuat yang lebih dari itu, tambah tidak boleh lagi. Makanya dengan diceritakan itu dosa menjadi tidak terampuni atau susah terampuni. Sehingga jenengan yang kemudian mungkin ngapunten, mungkin dulu ketemu sama garwonya pacaran kan tidak boleh. Ya sudah, jadikan itu rahasia jenengan saja. Tidak usah diupload di medsos. Wong ape do ngerti, oh jebule Bu Tanjar Pak Warto ki yang-yangan no mbiyen. Nah, soalnya di-upload usia napa? Emas pernikahan wae. Di-upload foto ke SD, SMP, SMA, gane bareng ternyata. Akhirnya terus nikah, ndek anak ngoten niku. Jadi ngerti kabeh gitu. Enggak boleh ya kayak gitu nggih. Biarkan itu jadi cerita jenengan sama garwa aja. Termasuk ngapunten umpami nggih. Umpami kita dulu pernah berzina sama pasangan kita dan dengan sebab itu akhirnya kita menikah, tidak usah diceritakan, biarkan itu jadi masa lalu. Ngerti rando buku jane mbiyen sing oyak-oyak akeh ning pakmu ngebet banget saking nasare bumu ditubruk ning tebu mau akhirnya meteng to. Kowe kuwi to dadine ngono. Nah, enggak boleh ya diceritake ngoten niku. Itu dirahasiakan. Termasuk kalau ada orang yang dedes-dedes, yuk tak delok-delok lho tanggal kawinmu mulane Mei. Mosok Desember terus dia anak lho. Ini iki enek apa to ini? Ah, mbuh rasa dibahas. Lagian kurang gawean kowe kok ngopo ngono ngopo.
biarkan itu menjadi rahasia aku dengan yang maha kuasa. Nek kuwi dosa yo aku wis njaluk ngapura. Aku mau bahas karo kowe. Wonten ora usah ndak critake. Iki yo ngono kae yen jaman joko kae tebu lho ning jero tebu meneh. Tebu meneh diceritake. Kerep lho kita itu denger kayak gitu-gitu tuh kadang sedih lho. Mun sepuh ini tak dosa zaman nom. Soale napa? Zaman nom niku ayu ganteng, akeh sing ngelem bareng sepuh dadi tuwek elek ra nek sing ngelem. Akhire crita zaman biyen. Kula pun sering kepanggih ngobrol karo mbah-mbah niku mesti critane zaman biyen. Biyen iki aku sugih lho Le. Tumpakanku iki, aku duwe iki, saiki wae wis ora duwe. Nggih Mbah niku ndek siyen nggih. Nah niki kanton mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecilnya arti dunia dan seisinya apabila dibandingkan dengan ridho Allah dan ketidakmurkaannya. Makanya dunia niku nek umpami surga niku sampai bocor paribasane cilik sak gedene dom. Niku nek nganti hawane udaranya itu kemudian ke bumi. Niku bau enggak enak itu sudah enggak ada. Bau-bau pesing, bau kecing itu enggak ada. Mungkin saya pernah cerita kalau nanti ngisi pengajian di daerah Gentan niku lewati gang. Lewat tengene niku tembok-tembok, nah mlebet dari mulai gapura pertama niku sudah mambu kotoran kucing, kotoran anjing, pesing ngoten niku. Mulai rada ilang ambune bareng cedhak masjid. Makanya hikmah kenapa Allah turunkan hujan itu untuk mensucikan bumi dari kayak gitu-gitu. Nah, sehingga kalau sekiranya surga itu bocor, itu bau-bau itu udah enggak ada, jangan udah enggak perlu parfum. Bahkan nanti di dalam pembahasan tentang bidadari surga niku nek nginguh umami mak petungul ngoten. Niku matahari niku sudah enggak diperlukan karena saking glowingnya. Wah, cerita bidadari Mas mare anyel. Nah, padahal jenengan nanti diciptakan lebih indah daripada bidadari. Kenapa? Karena keutamaan jenengan yang hari ini sholat, hari ini puasa, hari ini taat, hari ini baca Quran, hari ini pengawasan. Bidadari kan buatan, memang diciptakan di sana. Ketika bidadari tercipta seperti itu, dan jenengan akan tercipta lebih indah dengan syarat jenengan masuk surga. Kalau tidak masuk surga ya jadinya peteng. Nah, orang-orang yang sudah masuk surga dengan semua kenikmatannya dan kenikmatan surga dibandingkan dunia itu jauh sekali. Dunia itu sepele sampai Nabi SAW mengatakan di mata Allah dunia itu tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Kalau lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk maka orang kafir tidak dikasih minum. Maka karena nggak berharga ya orang kafir harus karep-karepmu. Sampai nanti dalam hadis dikatakan di dalam tastahi fasna masita nek kowe ra ndesen ya sekono sak karepmu. Kowe ra isen korupsi MBK ya sekono sedina sak miliar sak karepmu. Kowe ngomong apa jenenge? Satu SPPG, satu ekor sapi, sapine gak ono ya sekono sak karepmu. Nek kowe gak isen. Kalau nek bahas tentang zakat nggih. Dalam zakat itu sampai ada adab buat pemungut zakat yang dia ndelekke sapi, maka nanti dia akan datang dengan mikul sapinya dan sapinya ini pun bengok-bengok moh-moh ngono. Wedhus nggih ngoten, unta nggih ngoten, jaran nggih ngoten. Nah, pertanyaane nek niku sing MBG 19.000 terus piye lho. Makanya nek kowe ra ndesen wis kono sak karep-karepmu. Nah, maka ketika dunia itu lebih hina daripada akhirat dan jauh lebih bermakna berharga akhirat, maka yang terjadi BPN rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga. Di sana setelah Allah kasih semua kenikmatan itu dan semua orang meminta dikasih, bahkan yang lupa minta akan disediakan di pasar-pasar surga, jenengan tinggal ke situ dan nanti dibawa pulang oleh garo-garo jenengan. Begitu kemudian sudah komplit semua, ibu-ibu yang tidak pernah hamil minta hamil gitu diparingi, bapak-bapak yang pengen nyawah atau di sawah jaluk sawah gitu diparingi. Nah, maka ketika semua sudah dikasih, maka semuanya dikumpulkan di satu tanah yang lapang untuk diperlihatkan Allah, dan itu menjadi nikmat terbesar. Setelah melihat Allah, maka Allah mengatakan sejak hari ini kowe kabeh tak ridhoi, ora bakal tak kei murka selamanya. Nah, itulah puncak kenikmatan penghuni surga. Sehingga kalau misal hari ini dengan mireng ada orang ngendikan aku dilebokke neraka ora apa-apa sing penting entuk ridhani Gusti Allah, itu omongan yang keliru nih. Jangan mau mendengar kayak gitu. Sering kita dengar kayak gitu. Ibadah itu jangan mencari surga,
Jangan takut neraka, cari ridho Allah. Makanya nek kowe salat cemplungin neraka wis ora apa-apa. Rumus kok ngendi kowe? Wong jenenge mangan niku kan akhirnya wareg to. Nah, mangan sing kok ora apa-apa senajan rong wareg kok piye. Gak nyambung ini orang. Makanya urutannya jenengan ibadah takwa niku lho. At-taqwa antak malah bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu kamu mengikuti ketaatan kepada Allah di atas ilmu, nurnya Allah itu ilmu. Lalu dengan sebab itu kamu mendapat pahala darinya. Wa antat ruka maksiatallah, dan kamu tinggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, kamu takut akan adabnya. Niku pun ngoten niku. Sehingga jenengan nek salat mengharap surga pun benar, jenengan salat kalau enggak salat takut dicemplungin neraka niku nggih pun pas. Sampai akhirnya jenengan benar-benar masuk surga, kemudian jenengan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah melihat Allah, jenengan dikasih ridhonya. Ngoten. Jadi tidak ada ceritanya kok dikasih ridho sing dicemplungin neraka, tidak ada. Jadi urutannya nggih ngoten niku sing bener. Kemudian Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena ghibah ini sesuatu yang tidak baik yang berpotensi mendatangkan murka Allah, maka kalau bisa bisa-bisanya kita tinggalkan atau kita kurangi sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi mulut kita, lisan kita dengan zikrullah. Atau kalaupun harus berbicara yang baik, jangan yang jelek. Atau kalaupun harus mengulas orang, maka pastikan ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka jangan sampai itu terucap. Enten rencang kula niku bola-bali diceluki bose kalih diseneni, unek-unek kene. Kula kelereh, tenang Pak, sabar. Piyaine niku pun pindah dinas OPD niku ping 15. Angger pindah ping dinas OPD niku mesti sing ditinggal niku do syukuran. Nah, dados jenengan mboten piyambakan. Nek menurut saya itu enggak masalah. Karena teman saya itu sampai sing wah gede-gede kaya stres. Tenang. Mungkin wonten mulai sing sanese mulai sampai nangis enten itu. Sabar, tenang. Niku ibuke niku bipolar. Sanjang ngoten. Lah kok ngono Mas? Dia itu dengan prestasinya bisa naik sebenarnya. Bisa naik pol gitu kan. Tapi dia nggak puas nek cuma naik, dia butuh untuk ngidak wong. Nah, apa sih jenengan sing ketiga gitu. Oh, mungkin enten mulai sing ngoten niku, tenang. Ojo kok kowe. Aku lho dilok-lokke. Ya santai wae. Banyak. Jadi hal-hal seperti itu istilahnya kalau memang itu dibutuhkan tidak masalah. Tapi kalau kemudian cuma sekedar cerita gitu kan, tidak ada hal yang kemudian bermanfaat, ya sebaiknya ditinggalkan. Tinggalkan. Terus kalau balak piangat Bu. Ya setrik balak piangat. Tapi nggih ngoten niku wau. Karena kalau ditinggal ke OPD lain itu mesti OPD ini udah syukuran. Nah, ini kita yang kula rambutnya didawak. Ini kula baru melu nek kula dereng sempet cukur mawon. Nanti dikucir. Wah, pokoke nadare engko nek buke metu kok kene aku lagi cukur, terus motorku tak dolak kok wedhus, tak beleh wedhus. Ya enten lakon-lakon ngoten iki. Kemudian nomor 20, nah ini 20 poin. Imam An-Nawawi mengangkat cerita hadis ini sebagai salah satu dari sekian nas hadis yang paling menyentuh hati dalam hal melarang ghibah. Di dalamnya diterangkan pula haramnya ghibah serta besarnya dosa dan kejelekannya. Jika kalimat seperti yang diucapkan Aisyah tentang Sofiyah dalam hadis ini dapat larut dan mengubah air laut, padahal lautan itu adalah salah satu makhluk Allah yang termasuk besar luas, maka bagaimana kiranya dengan ghibah yang diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang lebih buruk dan lebih keji daripada itu. Tegese nek ngarake iki si fulanah iki cendek, senajan memang cendek aja sudah jelek. Gimana kalau kemudian itu ditambah-tambahi? Wis cendek, lemu. Ku cara blundung ngono malah muter kaya bal kae. Nah, ya tambah ndak boleh ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia kelembutan hati dan keselamatan dari segala yang Dia benci. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sekali lagi menjaga lisan kita, jangan sampai kita mudah ngerasani orang, membicarakan orang yang tidak ada hal-hal yang memang ada urgensi di dalamnya. Tapi kalau ada pertanyaan, oh nggih.
walah malah dereng siap tungone ini. Nggih, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa kita sampaikan. Ini disuwun mendoakan kesembuhan Ibu Kurnia Kilat dan Bapak Manto. Niki nggih namung namung masukan saya buat panjenengan. Terus ada pengajian saya di Jogja itu, ada salah seorang suami dari jamaah itu kanker pun parah. Niku garwane niku rutin minta doa. Rutin kalau pengajian sebulan pisan. Dan ketika saya diceritani niku batinan kula elek. Allah iki bar didongake paling ulah ngarep ra enek. Sampai akhirnya 3 atau 4 bulan niku malah sehat. Wah, kepanggih niku waduk gede dhuwur kalih maem ngono. Malah sehat. Nah, niki mboten kula merasa donga kula kabul mboten. Maksud saya yakin di antara ibu-ibu yang hadir itu ada orang-orang yang kemudian ketika mengaminkan bisa berpotensi membuat doa itu terkabul. Wong faktane kula masuk angin seminggu kula ndonga nggih. Mantune nggih ngentosi seminggu gitu. Nah, sehingga ketika jenengan nyuwun donga ngeten iki nggih, niki nggih namung saran saya. Langkung saene ampun dadakan kajeng kula nggih saged nyiapke. Nah, dalam kasus yang Jogja itu saya menyiapkan doanya memang, doa secara khusus. Termasuk bibinya istri saya, Tante Ida kayak Mbak Sri. Nah, itu kula datangi mriku niku posisi sekarat. Kalau datangi ten rumah sakit niku posisi sekarat. Ten ICU niku hidunge niku enten cairan ada kotorane niku, keluar ngoten niku. Ah niku anake nglumpuk ya mau ngobrol ora cetha ngoten niku. Lah kula cedhaki kula baca Quran, kula wacake Yasin entuk 1,5 kali, 1 kali tambah setengah. Jadi meh kula tutuke ning ajeng dilakukan tindakan apa ngoten. Nah, pas setelah sudah 1 kali niku sing keluar cairannya niku sampun bersih ngoten niku. Nah, terus akhirnya kita tinggal pulang belas niku pas Ramadan di sini niku. Terus kita tinggal pulang, terus besoknya dikabari meninggal. Padahal di situ udah beberapa hari sekarang. Nah, ada kondisi-kondisi di mana kita itu bagus untuk mendoakan, tapi yang terbagus gitu dipersiapkan. Makanya pas kalau ke Tante Ida itu, dungane di kula pun cepake, duwa ngoten. Nah, donga sing duwa niku terus kula kirim ten bojo kula kan terus kirim putrane. Nah, mboten-mboten diwaca napa mboten yang jelas dari dua keadaan itu nggih saya melihat lebih utama doanya dipersiapkan. Terus niki kula simpen riyin tinggi minggu ngajeng nggih. Mudah-mudahan minggu depan beliau masih diberi panjang umur ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin diemutke Mbak nggih. Minggu depan ndongake niki Bu Kurnia kalih Bapak Manto. Syukur-syukur niki gerahe napa luwih cetha malah luwih sae. Nggih, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Gulam yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sehari-hari dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.